Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Ahmad Ihsanuddin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi. Budaya positif modul 1.4. Sebagai informasi bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Dalam tahapan segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kita harus berdasarkan kepada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga akan menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Kemudian yang terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan. Murid akan memberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Kinan adalah murid kelas 6. Ia sering ketiduran di kelas pada saat jam pelajaran agama. Berikut adalah penyelesaian dengan metode segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Kinan, apa kabar? Baik. Mbak Kinan, tadi Pak Guru dapat laporan dari guru agama, katanya Mbak Kinan sering ketiduran di kelas pada saat jam pelajaran. Apakah itu benar? Iya, Pak. Menurut ingatan Mbak Kinan, berapa kali Mbak Kinan ketiduran di kelas? Sudah 3 kali, Pak. Menurut Mbak Kinan, tidur di kelas itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik, Mbak Kinan, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting ketika kita bisa mengambil i'tibar atau pelajaran bahwa kesalahan bukanlah kutukan, tapi kearifan yang akan membawa kita kepada kesadaran. Setuju, Mbak? Setuju, Pak. Baik, nanti kita cari solusinya bersama ya, Mbak Kinan ya. Ya, Pak. Mbak Kinan sering ketiduran di kelas, pasti punya alasan. Kenapa sih Mbak Kinan sering ketiduran di kelas? Karena saya sering bergadang, Pak, sambil main HP, jadi kurang tidur. Mbak Kinan tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kalau tidur di kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Menurut Mbak Kinan, keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Kinan langgar? Tidak tidur selama proses belajar mengajar, Pak. Menurut Mbak Kinan, tidak tidur selama proses belajar mengajar itu penting atau tidak? Penting, Pak, karena dengan tidak tidur ketika mengikuti pembelajaran, saya bisa menerima semua pelajaran yang Bapak berikan. Betul sekali. Dengan tidak tidur di kelas,
kamu lebih mungkin menerima materi pelajaran yang Bapak berikan. Dan kamu juga melakukan hal penting lainnya, yaitu menghormati guru. Iya Pak, saya salah, saya minta maaf. Iya Mbak Kinan, sifat yang baik sudah kamu lakukan, yaitu dengan meminta maaf dan mengakui kesalahanmu. Menurut kamu, tindakan apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak ketiduran di kelas? Saya akan membagi waktu saya Pak, kapan saya harus bermain HP, kapan saya harus istirahat. Baik Mbak Kinan, kamu sudah menemukan solusinya. Nanti Bapak akan koordinasi dengan orang tua kamu. Sekarang Mbak Kinan boleh kembali ke kelas, belajar dengan semangat, dan ingat, harus bisa jaga waktu. Ya Pak. Ya sudah, silakan kembali ke kelas Mbak Kinan. Kasus kedua, Rani adalah siswa kelas 6 yang marah-marah di kelas karena sepatunya disembunyikan oleh Iqbal, teman sekelasnya. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Mbak Rani. Siang Pak. Mbak Rani, tadi Pak Guru dapat laporan dari ketua kelas. Katanya Mbak Rani marah-marah dan bertengkar dengan Iqbal di kelas. Iya Pak. Kenapa Mbak Rani marah-marah di kelas? Habis saya kesel Pak karena Iqbal sering menyembunyikan sepatu saya setelah pelajaran olahraga. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah. Kalau Bapak berada di posisi kamu, mungkin Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap Iqbal? Saya marah-marah Pak, saya maki Iqbal hingga membuat kegaduhan di kelas. Oh begitu. Mbak Rani punya alasan kenapa melakukan itu. Saya sangat marah, kesal Pak. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal. Bapak mengapresiasi tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya memukul, melukai, dan atau sejenisnya. Baiklah, mari kita bersama pikirkan tindakan Mbak Rani marah-marah sampai membuat kegaduhan di kelas itu. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas Mbak Rani? Tidak Pak. Lantas, keyakinan kelas apa yang Mbak Rani langgar? Menciptakan kenyamanan di kelas Pak. Iya betul. Menurut Mbak Rani, kenyamanan di kelas itu penting atau tidak? Penting Pak, karena dengan menciptakan kenyamanan di kelas, pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Baiklah kalau begitu. Kalau kenyamanan itu Mbak Rani anggap penting, keyakinan apa yang harus Mbak Rani lakukan ketika sedang marah? Saya harus bersabar Pak. Mbak Rani bersedia memperbaiki kesalahan hari ini? Bersedia Pak. Apa yang akan Mbak Rani lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan lebih bersabar dan apabila ada teman saya yang nakal, saya akan melapor pada guru. Iya, tepat sekali tindakan kamu Mbak Rani. Semangat ya. Kesalahan harus jadi pembelajaran. Yang terpenting kamu harus sabar menerima hal-hal yang terjadi pada dirimu. Iya, karena kunci kesuksesan itu terdapat dari kesabaran hati seseorang. Paham Mbak Rani? Paham Pak. Baiklah, sekarang Mbak Rani boleh kembali ke kelas. Demikian yang bisa saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.